Shalom, selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong kasih reaction sesuai kabarnya atau boleh juga jawab di message. Gimana kabarnya hari ini? Lapar. Baik ya. Oke, amazing. Ada yang ngantuk juga. Oke. Nah, teman-teman, memulai BSPMKJ kita hari ini, mari kita mengingat penyertaan Allah sepanjang hari ini. Mari juga di dalam sikap saat teduh, kita mengingat momen ketika Allah menempatkan kita di kampus masing-masing. Mari mengingat setiap karyanya di dalam perjalanan perkuliahan kita yang tidak selalu mudah. Bukankah semuanya itu hanya anugerah semata? Aku mempersilahkan teman-teman untuk menyatakan syukur kepada Allah dan mempersiapkan diri di dalam doa pribadi. Kita berada di jurusan dan kampus kita masing-masing, tidak terlepas dari rencana Allah bagi diri kita, bagi kampus kita, dan bagi dunia. Kita berada di jurusan dan kampus masing-masing, tidak terlepas dari anugerahnya bagi kita. Untuk setiap karya dan anugerahnya itu, mari memuji dan menyembah Dia di dalam pujian I Am Here.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami begitu berterima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kami beraktivitas. Sepanjang hari ini kami berkuliah atau mengerjakan aktivitas lainnya. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk anugerah panggilan sebagai mahasiswa di kampus kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan bisa bersekutu dengan teman-teman dari kampus lain, dari PMK lain di PMKJ hari ini. Kami semua bersyukur untuk anugerah yang begitu berharga dari-Mu. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk bisa mengikuti PMKJ hari ini dari awal hingga akhir nanti dengan baik. Tuhan tolong berikan kami hati yang siap. Tuhan tolong berikan kami pikiran yang fokus. Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati untuk dibentuk melalui setiap pujian, doa, firman Tuhan, dan mungkin nanti melalui diskusi juga. Tuhan tolong kami, tolong sediakan juga gadget dan sinyal yang mendukung BS kami hari ini. Menyerahkan keseluruhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengar sharing kampus. Aku persilahkan kepada Kak Yoha dari Poetry. Halo semua. Oke, kenalin nama aku Yohanes dari Trisakti, angkat sharing tentang waktu Poetry ya. Sebenarnya sih yang pertama yang bersyukur tuh untuk PKKMB di beberapa fakultas juga, Poetry bisa masuk memperkenalkan apa itu persekutuan dan udah dapat beberapa kontak mereka juga. Ya berdoa sih untuk beberapa jurusan yang lain yang masih belum dapat 2020 ini bisa terkumpul semuanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua berdoa untuk IPMB. IPMB itu ibadah penyambutan mahasiswa baru. Nanti di Jumat ini ceria apa magbedo nagabaho. Jumat ini. Apa ini pusira ni dak waduh. Oh dulu cewek tiara. Pusir dong apa pusira. Ada ya, jadi IPMB ini ibadah mahasiswa ibadah penyambutan mahasiswa baru di Jumat ini jam 5 sore dan kembali bisa hadir dan kembali melihat panggilan mereka sebagai mahasiswa Kristen. Berdoa juga untuk pembicara Bang Niko di dalam persiapannya supaya bisa memberitakan firman dengan baik. Yang terakhir sih berdoa untuk ini sih pemuritan di Trisakti. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin anak-anaknya yang punya hati yang mau diajar dan memberi dirinya untuk mau dimuridkan. Berdoa juga untuk PKK-nya yang ada ini, meskipun jumlahnya mungkin terbatas, muridkan anak-anak yang depan. Paling itu sih 3 itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Kepada pendoa syafaat, aku persilakan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa boleh ada persekutuan PMKJ Bapa di sini Bapa. Hari ini kami mau berdoa secara khusus kepada teman-teman kami dari Trisakti Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat PKKMB yang sudah boleh berjalan Bapa. Kami bersyukur untuk setiap maba yang boleh berkenalan Tuhan dengan kakak tingkatnya. Bersyukur juga Tuhan untuk teman-teman yang boleh terpanggil ke Trisakti Bapa. Berdoa Bapa untuk beberapa maba Bapa yang mungkin belum terkumpul Bapa, belum kenal, belum dapat kontaknya Tuhan yang memberikan jalan Bapa. Berdoa juga untuk PMB Tuhan supaya teman-teman bisa hadir dan
melihat panggilannya sebagai mahasiswa Kristen di universitasnya masing-masing Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk pembicaranya, ada Bang Niko Bapak, berdoa juga untuk pemuridan Bapak di Trisakti, berikanlah hati yang mau diajar Tuhan dan hati yang mau memberi diri Bapak. Berkati juga Tuhan PKK-PKK-nya mungkin jumlahnya terbatas Bapak, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk pemerintahan kami Bapak, Bapak yang berkati dari atas hingga yang paling bawah Bapak, Bapak yang sertai, Bapak yang berikan hikmat, Bapak yang berikan pengetahuan dan takut akan Engkau saja Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan adanya ancang-ancang vaksin baru Bapak, Bapak yang berkati, Bapak yang sertai Bapak yang berikan hikmat kepada pemerintahan Bapak, supaya apapun yang nanti akan dikerjakan, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk turunnya level PPKM Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau ini belum selesai Bapak, kalau COVID belum selesai Tuhan di negeri kami Bapak, Engkau yang sertai Bapak, Engkau yang terus pulihkan bangsa kami Bapak, supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami kembali seperti sedia kala Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan untuk meningkatnya angka sembuh pasien COVID-19 Tuhan dan menurunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia Bapak. Walau begitu Bapak, kami tetap Tuhan khawatir Bapak akan kesehatan kami Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai masing-masing dari kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar kiranya setiap kebijakan PPKM yang diambil Bapak dapat lebih bijak, dan berdoa juga untuk masa percobaan sekolah offline ini Bapak. Bapak yang berikan hikmat Bapak yang berikan kebijaksanaan Tuhan kepada pemegang-pemegang kekuasaan Bapak, supaya apapun yang terjadi nantinya hanya seturut dengan kehendak Engkau saja. Dan terakhir Bapak, kami mau berdoa Tuhan agar kiranya masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Semua doa ini hanya kami panjatkan ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kepada Jeffrey aku persilakan. Oke. Warta kita pada hari ini yaitu kita dilayani oleh pelayan-pelayan kita pada hari ini, yaitu ada pembicara, ada Bang Ray, MC Thea dari Psikologi UI 2018, ada pemusik dari Wilsa UMN 2017, ada singer Mevi dari STIS 2019, Dua Syafaat ada Florentin dari UNJ 2019, sharing kampus ada Yohanes dari Poetry 2017, Asra ada Jeffrey PNJ 2018, dan Slider ada Daniel FTUI 2017. Untuk pelayanan mereka, mari kita ucapkan terima kasih dan juga kita beri apresiasi di ruang chat. Dan juga mengajak teman-teman untuk kembali hadir di Bible Study kita minggu depan dengan tema yang sama, cuma yang minggu depan akan part keduanya di jam yang sama, yaitu jam 17 sampai jam 6:30. Dengan pembicaranya ada Bang Argius. Jangan lupa di tag tanggal dan juga waktunya ya teman-teman. Dan mengajak teman-teman juga untuk selalu melihat jalan dari perjalanan PMKJ, perjalanan pertumbuhan kita bersama. Teman-teman bisa lihat di IG PMKJ ya teman-teman. Dan yang terdekat ini nanti ada penyambutan mahasiswa baru dan juga ada PIPA, Pekebaran Injil melalui pendalaman Alkitab. Mengajak teman-teman juga untuk hadir di RPAI, Retret Penggalian Alkitab Induktif dengan tema Song in the Night. Ya, tanggal 11 sampai 12 dan juga 18 sampai 19 September 2021. Dengan pembicaranya ada Bang Febian dari staf Perkantas. Biaya kontribusinya hanya 25.000 teman-teman. Itu sudah free dengan buku PA sebagai gaya hidup. Mungkin teman-teman ada yang dibingungin untuk terkait info lebih lanjutnya bisa hubungi kontak person yang ada di layar teman-teman. Jadi jangan lupa hadir dan juga daftar ya teman-teman untuk RPAI-nya. Dan ini ada rundown dari acara RPAI-nya. Mungkin teman-teman bisa screenshot
bisa catat biar teman-teman nanti nggak lupa. Dan juga teman-teman, di sini kita ada Linktree PMKJ, dan di Linktree ini kita bisa mengakses Bible Study Zoom Meeting, bisa melihat buletin-buletin Nehemia, materi pemurian online, dan juga rekaman Bible Study kita yang sudah berlalu atau minggu-minggu lalu. Jadi teman-teman bisa akses Linktree ini PMKJ ini ya teman-teman, yang ada di bio IG PMKJ. Oke, sekian warta pada hari ini. Aku kembalikan ke WL. Student today, leader tomorrow. Teman-teman, apakah kita sudah mengerjakan panggilan kita sebagai mahasiswa Kristen dengan bertanggung jawab? Sudahkah yang terbaik kita berikan di dalam peran kita sebagai mahasiswa Kristen? Panggilan kita sebagai mahasiswa tidak terlepas dari cerita besar Allah bagi dunia. Lihatlah, dunia yang akan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Mari mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan Sudahkah yang terbaik sambil merenungkan isi lagunya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali bertemu bersama di ibadah PMKJ sore hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, aku ajak kita untuk boleh bersatu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan secara khusus kalau Tuhan masih terus menganugerahkan kami kesempatan beranugerah, bersekutu, belajar firman, bertumbuh bersama, dan secara khusus juga sebagai kakak rohani, melayani, menyambut, membimbing adik-adik kami yang mungkin baru bergabung atau baru datang ke kampus. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama, berdiskusi bersama, sharing bareng, apa yang bisa kami juga terus renungkan mengenai panggilan mahasiswa, seiring kami juga bertumbuh secara pribadi. Kami memohon hikmat anugerah Tuhan, iman, dan kasih yang daripada-Mu saja. Berkati setiap kami, jaringan kami, dan setiap hal yang boleh kami gunakan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu sharing kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman semua. Yang pertama, aku mewakili teman-teman PMKJ. Mohon maaf, kenapa?
karena Zoom meeting kita itu terbatas hanya 100 orang dan secara pribadi dan bersama-sama kami bersyukur dan juga nggak nyangka hari ini bisa 100 orang. Jadi terima kasih, dan kalau ada teman-teman yang mungkin sesama pengurus atau sesama PKK nanya gitu ya, kok nggak bisa masuk dan sebagainya, mohon kasih penjelasan. Kami sedang mengusahakan yang terbaik, tapi secara pribadi dan bersama-sama kami bersyukur buat setiap teman-teman yang sudah boleh hadir bersama. Semoga minggu depan kita bisa persiapkan lebih baik lagi kayak gitu. Jadi mohon bantu kami ngejelasin, soalnya kami juga kaget juga kayak gitu ya. Jadi sama-sama kami bersyukur, kita bersyukur bersama. Nah, hari ini aku akan sharing tentang beberapa ide dan juga perenungan buat kita bagaimana panggilan mahasiswa Kristen. Tapi sebelumnya aku boleh minta waktu 5 menit untuk menjelaskan seperti apa PMKJ ke depan, dan bersyukur buat 100 orang yang bisa berjumpa. Teman-teman bisa dapat cicipan lebih dahulu seperti apa PMKJ. Minggu depan mungkin akan kembali dijelaskan buat teman-teman yang belum bisa bergabung. Tadi teman-teman udah lihat gitu ya, ada beberapa tema, ada beberapa topik, ada beberapa diskusi yang akan kita lakukan, dan kalau teman-teman lihat itu sudah kami set selama 1 tahun ke depan. Kalau teman-teman lihat mulai dari hari ini dan minggu depan kita tentang penyambutan mahasiswa baru, kemudian tentang PIPA, kemudian ada nanti tentang kepemimpinan dan kepelayanan, tentang pertumbuhan pribadi, disiplin rohani. Kemudian ada waktu-waktunya juga kita belajar tentang pertumbuhan sebagai seorang murid. Kita mau berdoa bareng, kita mau belajar doktrin bersama, dan kita juga buat teman-teman yang nanti akan kembali memuridkan, kembali melayani. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tumbuhkan, pimpin. Kita mau belajar juga bersama apa itu memuridkan. Nah, karena itu teman-teman, setahun ke depan PMKJ akan banyak berbeda. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, ada beberapa yang aku tandain warna merah, itu adalah beberapa kesempatan kita bisa lebih banyak di kelompok, dan teman-teman kita bisa belajar bareng, sekaligus juga teman-teman punya kesempatan konsultasi bareng, bagaimana memimpin PIPA-nya, bagaimana kemudian membawakan topik atau tema seperti ini buat adik-adik di kampus, atau teman-teman sendiri yang baru pertama kali ngalamin belajar topik seperti ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang mau didiskusikan, kita bisa lakukan itu bersama-sama. Jadi selama PMKJ ke depan, kita akan melakukan diskusi yang berkelanjutan. Nanti setelah ini akan ada kelompok diskusi, dan kelompoknya itu akan tetap selama setahun ke depan. Kami doakan bisa berkelanjutan selama setahun ke depan. Jadi teman-teman ingat, minggu ini ketemuannya sama siapa, teman-temannya, pemimpinnya, nanti teman-teman bisa bagi kontak gitu ya, supaya kita bisa follow up, sharing di luar bahkan jam PMKJ. Kemudian teman-teman yang kedua, kita juga mendorong bersama menikmati secara pribadi dan menikmati bersama-sama secara kelompok. Walaupun tema-temanya mungkin teman-teman, aku udah pengurus bang, aku udah pernah bahas ini, tapi nggak ada yang pernah terlalu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi mari nikmati bersama, dan kita bisa sama-sama juga mendengar satu sama lain. Yang ketiga, teman-teman, setiap materi yang kita akan bahas, teman-teman bisa akses. Untuk kemudian teman-teman pakai, teman-teman sesuaikan, teman-teman mungkin rombak sedikit sesuai dengan kondisi kampus teman-teman, dan teman-teman bisa pakai itu untuk melayani mungkin AKK atau adik-adik maba, atau mungkin juga anak bidang, anggota pengurus yang lain, teman-teman punya KTB pengurus, teman-teman bisa pakai itu semua. Mungkin rekamannya, mungkin PowerPoint-nya, atau mungkin nanti ada bahan-bahan pertanyaannya, teman-teman bisa bagikan. Teman-teman bisa akses itu semua. Jadi setiap pertemuan itu teman-teman bisa mengakses. Dan yang terakhir, teman-teman, kita mau berbagi pengalaman dan berdoa bersama. Oke, sorry, aku lihat udah ada notifnya being live stream ya.
Jadi minta tolong teman-teman nanti dapat infonya dari pengurus PMKJ, bisa lihat kemana. Semoga itu menolong. Sekali lagi teman-teman, PMKJ setahun ke depan akan satu kelompok yang sama, diskusi berkelanjutan. Mohon maaf buat teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung. Kami usahakan minggu depan dengan akun Zoom yang bisa menampung lebih dari 100. Kita mau belajar bareng, kita mau sama-sama ambil materinya, nikmati bersama, dan kemudian kita coba dengan sederhana bagikan kepada orang-orang yang kita layani, kita mau saling mendoakan bersama. Jadi itu sedikit pengantar dari kami. Terima kasih teman-teman buat antusiasmenya, buat excitement-nya. Kami pun juga excited di masa-masa yang mungkin juga sama-sama masih belum ada solusi yang jelas. Mungkin juga rasanya teman-teman kok begini-begini aja. Kita pun pengen berkenalan dan bertumbuh bersama. Nah, hari ini kita belajar tentang menyambut masa baru. Dan tentu beberapa dari kita di sini ada yang mungkin maba, ada yang juga mungkin udah matua ya, mahasiswa tua. Nah, teman-teman boleh ingat-ingat nggak? Atau kalau teman-teman maba ya nggak usah ingat-ingat ya. Pertanyaan apa sih yang kamu miliki ketika pertama kali jadi mahasiswa? Teman-teman, aku boleh minta 2 menit, boleh ketik di grup chat gitu ya. Kamu waktu itu jadi maba nanyanya apa sih? Apapun itu, dari pertanyaan paling receh sampai pertanyaan paling serius. Waktu jadi maba atau waktu pertama kali jadi mahasiswa, apa yang muncul dalam pikiran? Silakan ya teman-teman, 2 menit untuk menuliskan. Kira-kira kepikirannya apa sih? Oke. Ini ada yang notif ya. Danish Brandon, bagaimana sih, apa yang perlu dipersiapkan? Angelina, bagaimana sih dunia perkuliahan? Bakal susah nggak ya? Bakal survive nggak ya? Ke kampus pakai apa? Maksudnya apa nih? Baju atau pakai kendaraan? Maksudnya kampus pakai apa? Cara belajarnya gimana? Betul, waktu SMA kan mungkin ada ngeles gitu ya. Tadi kita bahas tentang ikut private gitu atau les-lesan. Di kampus nggak ada les-lesan gitu. Apa benar kalau kuliah bajunya bebas? Terima kasih. Bisa nggak ya aku ngikutinnya? Terima kasih. Gimana kehidupan perkuliahan? Pelajarannya susah nggak? Wah, ini masih pelajaran ya, bahasa SMA banget nih ya. Sistem belajarnya pakai baju bebas. Oh, pilihannya ini ya, tentang baju semua ya, banyak baju perjalanan nanti di kampus. Wah, yang muncul butuh persekutuan Kristen karena mayoritas Islam. Oh iya, karena mungkin jadi minoritas. Oh, Andy kendaraannya. Gak mikir apa-apa, Jeremy, enjoy aja. Ya, mungkin ada sebagian kita yang juga santai gitu ya. Bakal sama kayak sekolah enggak? Tugasnya sama enggak? Pintu masuk kampus di mana? Oke, ya perlu tahu ya. Bakal lancar nggak ya? Sanggup nggak ambil jurusan? Sistem belajar tiap dosen gimana ya? Dosennya bakal galak nggak? Bikin stres nggak? Dapat IPK berapa? Oke. Ketemu jodoh nggak? Wah, kamu maba udah mikirin jodoh ya? Oke. Terima kasih. Iya, betul. Minta tolong ya dialihin ke YouTube. Udah ada linknya. Terima kasih teman-teman. Ya, teman-teman terima kasih. Dan kupikir pertanyaan seperti ini menolong kita bisa punya sense berbagi gitu ya. Buat teman-teman yang melayani, yang menjadi pemimpin, aku dorong pertanyaan seperti ini, dengarkan baik-baik dan catat. Karena itu modal kita untuk membangun relasi, untuk kita kenalan, untuk tahu apa yang menjadi kesulitannya. Mungkin ada yang lebih bertanya tentang studinya, mungkin ada yang lebih bertanya tentang bagaimana kehidupan kuliahnya, dan kita nggak mungkin jelasin semua dalam satu kesempatan. Tapi itu jadi data yang penting. Nah, teman-teman menjadi mahasiswa, mungkin kita udah langsung tentang studi, tentang gimana sistem belajar dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa quotes yang menarik yang aku coba catat tentang pemuda atau tentang mahasiswa, dan aku pengen tanya, teman-teman tertarik quotes yang mana? Kenapa? Dan kalau boleh, teman-teman kenapa pilih quotes tersebut? Teman-teman, ada 4 quotes yang aku catat.
Menurut teman-teman, yang mana yang menarik buatmu? Dan boleh kasih 1-2 alasan kenapa. Quotes yang pertama, yang A. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yang kedua, anak muda itu memang minim pengalaman. Karena itu, dia nggak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Yang ketiga, C. Kalian pemuda kalau tidak punya keberanian sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Atau yang D. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada pemuda yang pesimis. Teman-teman, quotes mana yang menarik buatmu? Sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, pilih A, B, C, D, dan kalau boleh, ada penjelasannya kenapa? Kenapa quotes itu yang menarik? Silakan teman-teman ya. A, B, C, D. Dan menurutmu, kenapa itu berbicara? Kenapa itu menarik buatmu? Ini adalah kutipan-kutipan tentang pemuda ya, tentang mahasiswa yang sering diorasikan kalau lagi ospek. Saya nggak tahu teman-teman masih ospek nggak sekarang dengan sistem online seperti ini. Tapi teman-teman, yang mana kutipan yang menarik buatmu? Apa bayanganmu tentang dirimu? Yang mana quotes yang paling menggambarkan atau paling berkesan buat? Oke, ini udah ada beberapa nih ya. Oke. Martua B menunjukkan optimisme yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Arga yang A, kalau pemuda dengar itu membakar semangatnya karena namamu juga Arga ya depannya A. Kevin B, lebih positive vibes. Doni A, semangat anak muda. B, Yoha, ngelihat kondisi yang nyata. Kenapa Yoha? Banyak yang pesimis ya. Zevani, karena sembari ngingetin diri. Ya, kadang-kadang kita juga jadi orang yang itu ya, pemuda yang pesimis ya. Christina A, karena sebuah motivasi buat diri sendiri. Asik, mau mengguncang dunia ya Christina ya. Yudit, Fania Yudit. B, bikin optimis. Celia B, karena maksud punya dampak yang besar. Kita harus semangat mengejar masa depan. Menarik banget, cuma dengan 1 pemuda aja bisa guncang dunia. Asik. 1 pemuda guncang dunia ya. B, karena optimis. Oh ya, teman-teman yang di YouTube, maaf ya aku melupakan kalian. Feel free ya kalau mau leave comment atau mungkin leave chat juga. Nanti pengurus juga akan address ke sana. Maaf aku nggak bisa sambil lihat, tapi kita mau ngalamin ini bersama-sama. D, Kelvin Haskiel lebih mendorong diri untuk maju. Argata, mengingat kalau masih muda, sudah pesimis. Apa kabar hari tua? Terima kasih Argata. Ada lagi teman-teman silahkan. Tapi aku bersyukur gitu ya. Ternyata di balik jawaban cuma sekedar nanti kuliahnya mau apa, nanti dosennya gimana, nanti sistem belajarnya seperti apa. Teman-teman, ternyata semangat-semangat seperti ini itu masih relevan buat kamu dan saya. Masih bergaung. Sebenarnya kalau kuliah bukan cuma tentang nilai dan IPK, wah, guncang semua yang bisa diguncang gitu ya. Kejar apa yang mau dikejar. Teman-teman, kupikir hal-hal ini menolong kita melihat, membakar semangat. Ayo pemuda pasti bisa. Teman-teman, apakah kalian excited menyambut maba? Atau teman-teman sebagai mahasiswa baru, apakah kalian excited bahwa kalian akan memasuki satu fase yang signifikan? Bahwa kalian menawarkan masa depan. Bahwa kalian bisa dengan begitu herannya Tuhan pakai untuk berdampak. Buat teman-teman pengurus dan pelayan, kenapa saya kasih contoh seperti ini? Cara berdiskusi. Teman-teman kasih pilihan, kasih opsi. Itu menolong setiap kita untuk bisa memberikan pendapat. Ini beberapa contoh yang teman-teman bisa pakai untuk membangun diskusi dengan adik-adik. Teman-teman, karena itu aku nggak akan lama-lama. Teman-teman berbicara tentang mahasiswa, saya selalu mulai dari etimologi ya. Mahasiswa. Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah tahu atau enggak gitu ya. Siswa berasal dari
atau berakar dari bahasa Sanskerta sia, yang artinya apapun yang Anda katakan, saya menerimanya. Mungkin itulah akar kata iya kali ya. Ya, iya kan ada orang ngomong iya, ya yang Anda katakan saya terima. Siswa berarti berbicara tentang mau taat gitu ya, mau menerima, sedang menangkap sesuatu dan mau dan dengan pose, dengan postur mau menerima. Maha, tentu teman-teman tahu ya, dalam arti Sanskerta agung. Maksudnya apa? Siswa yang maha atau mahasiswa. Agung bukan berbicara tentang kebesaran dalam arti keagungan jabatan, tapi berbicara dalam tataran pikiran, dalam tataran sikap, norma. Teman-teman adalah kalau kita menyemat mahasiswa, percayakah teman-teman bahwa artinya kita adalah orang-orang yang sedang dalam postur menerima, dan kita diminta untuk mengembangkan tataran cara berpikir kita, tataran cara bersikap kita. Wah, teman-teman, mahasiswa tuh bukan cuma, bahkan dari katanya aja tuh excited banget gitu ya. Kita bukan cuma, ya udahlah habis SMA, namanya SMA ya udah kuliah. Kalian sedang bertumbuh menjadi seseorang yang berkembang secara tataran pikirannya, berkembang secara tataran moralnya, dan dalam postur menerima. Ini waktu mulai mahasiswa. Teman-teman, siapa yang tahu asal kata sarjana? Ada yang pernah tahu? Teman-teman, 4 tahun. Kalau teman-teman maba. Teman-teman tingkat akhir, 1 tahun lagi jadi sarjana. Sarjana dari bahasa Sanskerta, srij, yang artinya melepas, dan jana, orang yang melepas. Secara etimologi, kita bisa renungkan sarjana itu seorang yang melepas sesuatu. Dan di dalam pemahaman bahasa Sanskerta, melepas sesuatu itu bukan sekedar melepas baju atau melepas pakaian. Melepas sesuatu artinya tidak terikat sama apa yang menjadi dunia atau apa yang menjadi keduniawian. Itu tentu dalam pemahaman atau dalam nuansa Sanskertanya. Tapi kita bisa renungkan gitu, ada kebenaran yang mendalam. Ketika teman-teman menjadi sarjana, teman-teman menjadi orang yang melepas sesuatu. Atau aku boleh pakai kata sarjananya itu, teman-teman melepas keduniawian. Oh, ini pernah nggak kepikiran menjadi sarjana berarti orang yang melepaskan keduniawian? Ada yang juga mencoba menarik akar kata sarjana dari kata sajana dalam bahasa Sanskerta yang artinya berwatak baik, arif, terhormat. Teman-teman, perjalanan menjadi mahasiswa, kalau aku boleh simpulkan, kalau kita melihat gitu ya dari katanya sendiri aja, mahasiswa, akan teman-teman menjadi sarjana, sajana, srijana. Teman-teman, menjadi mahasiswa berarti memulai perjalanan akal budi. Berarti memulai sebuah perjalanan jiwa. Berarti memulai sebuah perjalanan karakter. Kalau aku boleh simpulkan, akal budi, jiwa, karakter, itu apa Bang Rey? Menjadi mahasiswa adalah sebuah perjalanan rohani. Teman-teman mungkin sempat berpikir, ya udahlah, mahasiswa, nilai, ujian, itu masalah itu masalah hidup gitu ya. Ya pokoknya gimana nilai saya baik, gimana nanti lulus dan sebagainya. Tapi teman-teman ketahuilah, menjadi mahasiswa adalah perjalanan perjalanan jiwamu, perjalanan karaktermu, dan itu semua, izinkan aku boleh simpulkan, adalah perjalanan rohani. Karena itu, teman-teman, sebuah perjalanan rohani yang kita jalani untuk mengetahui, namanya perjalanan. Artinya apa? Kita mesti tahu dong, kita sekarang lagi di mana? Di mana kita berada? Dan kenapa kita ada di sini? Teman-teman, kita berkumpul dari berbagai jurusan, berbagai hobi, berbagai cita-cita. Teman-teman mungkin ada yang pertama kali langsung keterima, ada yang sudah coba berapa kali baru dapat. Mengapa kita sampai di posisi ini?
Kenapa saya bisa ada di sini? Dan teman-teman, namanya perjalanan itu mungkin lebih dari satu kali pemikiran atau lebih dari satu kali pengalaman. Perjalanan untuk mengetahui kenapa dirimu ada sampai saat ini. Cita-citamu, pasangan hidupmu, tadi ada ya, menjadi maba, ada nggak jodohku? Siapa tahu ada jodohnya. Sebuah perjalanan untuk tahu kenapa saya seringnya begini ya. Perjalanan kenapa keluarga saya seperti ini. Kenapa sahabat-sahabat saya seperti ini? Kenapa feed Instagram saya isinya begitu semua? Kenapa saya ada di kampus ini? Kenapa saya beranggota di gereja demikian? Kenapa saya lahir di tengah bangsa dan negara seperti ini? Teman-teman, kita sedang di dalam sebuah perjalanan. Dan teman-teman, namanya mahasiswa tadi ya, berwatak arif, bijak, mampu memiliki tataran pikir. Saya setuju Pak Yongki Karman dalam bukunya ya. Kita mau berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Masyarakat itu siapa Bang? Titik-titiknya, ganti yang atas. Memberi arah kemana seharusnya diri kita bergerak. Keluarga kita bergerak. Sahabat kita bergerak. Kampus kita bergerak. Gereja kita bergerak. Bangsa ini bergerak. Jujur, saya waktu maba nggak pernah kepikiran kayak begini ya. Ya, buat saya yang penting gimana survive. Tapi saya bersyukur saya masuk dalam sebuah perjalanan yang begitu besar. Harry Blamires, menjadi mahasiswa, tataran pikir yang arif, yang bijak. Itu bukan hanya berpikir tentang apa ya, kalau rohani itu kayak tentang rohani aja, pelayanan aja. Tapi bisa berpikir tentang hal-hal yang paling duniawi sekalipun secara rohani. Kenapa saya nggak mau titip absen? Kenapa saya merokok? Kenapa saya harus ujian? Kenapa saya mau coba ulang SBMPTN tahun depan? Kenapa saya mau setiap pagi berangkat kuliah, buka laptop, buka Zoom? Gimana kalau saya berjumpa dengan teman saya yang nggak percaya sama Tuhan? Gimana kalau saya ketemu dengan teman-teman yang gampang banget main sama laki, main sama perempuan? Dan buat kita yang mungkin nggak pernah punya pengalaman itu dianggap cupu. Tentang hal yang paling duniawi sekalipun, secara rohani. Kenapa? Karena ini perjalanan akal budimu. Karena ini perjalanan karaktermu. Karena ini perjalanan rohani. Dan namanya perjalanan bukan hanya tentang di mana kita berada dan mengapa kita ada di situ. Ini adalah perjalanan mengetahui siapa sih yang menjadi pemimpin dan rekan kita dalam perjalanan ini. Paling enak jalan-jalan kalau ada yang nunjukin jalannya ya. Paling enak kalau jalan-jalan tuh ada teman yang nunjukin. Kita kesini yuk. Gue udah tahu di bagian ini. Gue udah tahu di sini. Yuk ikut. Gue tahu makanan enak di sini. Gue tahu yang spot-spot bagus di sini. Teman-teman, perjalanan untuk mengetahui bahwa engkau tidak sendirian di dalam perjalanan menjadi mahasiswa. Teman-teman, saya bersyukur di dalam kekristenan kita punya pemimpin perjalanan itu. Kita berjalan bersama Sang Guru. Teman-teman, di dalam Alkitab, Yesus memanggil murid, memanggil siswa, memanggil mahasiswa, orang-orang yang mau berkembang tataran pikir dan moralnya, orang-orang yang mau melepaskan keduniawiannya. Tuhan panggil sarjana. Tuhan panggil kepadanya. Tuhan panggil menyertai dia. Karena dialah sang pemimpin. Bukan cuma bersama dia, kepada dia. Akan ada waktunya Tuhan juga akan putus dia. Teman-teman, sedari hari pertama, teman-teman gak pernah berjalan sendirian. Teman-teman berjalan bersama Sang Guru yang memanggil teman-teman kepadanya, memanggil kita bersamanya, dan memanggil kita untuk dia. Ini pengalaman saya, teman-teman.
Saya bukan orang yang cari-cari persekutuan, cari-cari PMKJ. Waduh, teman-teman, kalau teman-teman bisa hadir hari ini, itu anugerah gitu ya. Saya tujuannya masuk kuliah cuma satu, nilai bagus, kerja bagus, lulus cepat, selesai. Tapi saya datang dengan banyak ketersesatan. Saya bergumul dengan pornografi. Saya benci dengan orang tua saya karena saya menemukan papa saya sendiri. Saya nggak selalu dikenal sebagai orang baik, tapi sebenarnya dalam hati saya tuh nggak mau jadi orang yang baik-baik. Saya bersyukur perjalanan 4 tahun menjadi mahasiswa menolong saya melihat kenapa saya ada di sini, mengapa saya ada di sini. Saya hampir nggak masuk UI, teman-teman. Saya udah diterima di satu universitas lain. Tapi entah kenapa saya pilih fisika UI. Yang pada waktu itu saya nggak jelas, nggak tahu mau ngapain ke sana. Tapi di sanalah saya berjumpa dengan pemimpin perjalanan rohani saya. Di situ perjalanan akal budi, perjalanan jiwa, perjalanan karakter saya. Dan teman-teman, tanpa kesempatan bisa kuliah di UI, saya nggak mungkin sore hari ini sharing sama teman-teman. Saya mungkin juga udah lagi di mana, ngapain, ngejar apa, nggak tahu. Mungkin bukan jadi orang yang melepaskan sesuatu, bukan jadi orang yang melepaskan keduniaan, tapi justru menjadi orang yang membenamkan diri dalam keduniawian. Saya bersyukur untuk semuanya. Dan saya berdoa, Tuhan yang sama tahun 2010 menjumpai saya. Tuhan yang sama tahun 2021 yang bisa menjumpai teman-teman, memanggil teman-teman. Cerita kita nggak harus sama, tapi Tuhan yang sama yang sanggup memimpin langkah kita. Sedikit masukan buat teman-teman yang melayani, pemimpin, PKK. Aku ajak, sharingkan pengalamanmu. Adik-adik kita butuh cerita kita kan? Adik-adik kita butuh jatuhnya kita, bodohnya kita. Tapi bagaimana Tuhan memanggil dan Tuhan menyelamatkan. Teman-teman, adik-adikku, mahasiswa baru, tanya kakak-kakak kalian. Nanti di kelompok, tanya kebodohan kita waktu jadi maba. Dan belajar dari kami. Kami melakukan mungkin banyak kesalahan yang sebenarnya teman-teman nggak harus kami lakukan, tapi kami dalam kebebalan melakukan. Tanya bagaimana kesaksian kami bertahan. Itu pengalaman yang Tuhan izinkan, kekayaan yang Tuhan berikan, kita sama-sama bersyukur. Karena itu, teman-teman, saya akan tutup dengan satu ajakan. Kita butuh berjalan bersama Sang Guru. Menjadi mahasiswa yang, kalau kita bilang mahasiswa Kristen, saya simpulkan adalah mahasiswa yang berjalan bersama Sang Guru. Tapi bukan cuma sembarang guru. Perhatikan, dialah guru yang kepadanya diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kepadanya diberikan kuasa di sorga dan di kampusmu, di sorga dan di jurusanmu, di sorga dan di keluargamu, di sorga dan di pergaulanmu, di sorga dan di dunia digitalmu. Kepada dia diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jangan jalan sama orang yang nggak menguasai daerah itu. Jangan berjalan sendirian kalau kamu sadar nggak menguasai daerah itu. Berjalanlah sama pribadi yang menguasai daerah itu. Dan di bumi, di kolong langit ini, Yesus berkuasa. Yang kedua, kita butuh hikmat. Kita bodoh, kita bebal, kita lamban hati. Tapi guru kita, Kristus Yesus, adalah hikmat bagi kita. Saat kamu harus menentukan ambil mata kuliah apa. Saat kamu nanti harus menentukan mau coba lagi SBMPTN atau enggak. Saat nanti kita mau ambil tesis apa ya, skripsi apa, judulnya apa. Kita butuh hikmat. Dan Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Yang terakhir, teman-teman, kita gampang sekali tergoda. Kita gampang sekali melenceng. Kita gampang sekali bukannya justru menjadi sajana, tapi malah justru ambil bagian di tengah dunia yang akan habis,
akan lalu oleh segala kedagingannya, oleh nafsunya, oleh dosanya. Kita butuh sang guru yang mengerti perjalanan kita. Mengerti apa artinya berjuang jujur di tengah semuanya nggak jujur. Mengerti apa artinya karena membela, karena setia, karena jujur, dia harus dikucilkan. Dia mengerti. Karena dia telah mengalaminya. Karena itu, dia dapat menolong kita. Teman-teman, kalau kamu sadar, kamu orang yang gampang terpengaruh gitu ya. Aku masuk kampus tuh salah satu yang takuti apa? Aduh, nanti gua gimana nggak ya? Dan saya bersyukur saya berjumpa dengan Yesus yang bukan membuang saya ketika saya jatuh dalam dosa, tapi justru mau menolong untuk keluar dan kemudian untuk bangkit dan hidup lagi. Berjalan bersama-sama. Karena itu teman-teman, diskusi kita hari ini, kita mau kenalan. Teman-teman, kalaupun nggak jadi mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa lama, nggak apa-apa. Teman-teman kan juga masih punya idealisme, kan? Teman-teman masih punya kerinduan, ide, buat pribadi. Teman-teman, diskusi ini bukan diskusi sekedar pelayanan musik kayak gimana, tapi ambil waktu. Seperti apa kamu jadi mahasiswa udah 3 semester, udah 5 semester, atau masih mahasiswa baru? Dan dari pengalaman diskusi ini, aku berdoa Tuhan berikan insight, Tuhan berikan pertanyaan-pertanyaan penting yang nanti teman-teman bisa jadikan bahan untuk menyambut mahasiswa baru. Mungkin pertanyaannya sama, atau dalam diskusi ketemu pertanyaan-pertanyaan yang krusial, yang teman-teman rasa ini bisa aku pakai untuk aku tanyakan kepada adik-adikku, supaya mereka pun juga bisa memikirkan panggilan mereka. Silakan catat. Saling sharing kontak, saling sharing nomor HP, kita bisa follow up bareng-bareng. Minggu depan kita akan belajar bareng. Kalau begitu bagaimana kita membutuhkan persekutuan untuk mengalami ini semua. Dan kiranya kita bisa terus lanjut berdiskusi dan sharing. Hari ini, 2 pertanyaan ini. Berkenalan dan kita boleh ingat apa yang kita ekspektasikan. Mungkin di situ Tuhan ubah, lalu apa yang bisa kita doakan ketika nanti kita lulus. Atau mungkin teman-teman yang udah mau lulus, atau sudah lulus, apa yang bisa kita doakan bersama. Terima kasih teman-teman, aku izin doakan kita semua terlebih dahulu, sebelum nanti kita boleh masuk dalam kelompok. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami, Tuhan Kau mengerti apa yang menjadi kondisi keadaan kami, baik kami sebagai mahasiswa baru yang penuh dengan pertanyaan, penuh juga dengan kekhawatiran, penuh juga dengan mungkin ketakutan, dicampur excitement, rasa pengen tahu. Tuhan juga tahu, kami mahasiswa yang mungkin juga udah mulai bosan dengan 3 semester, 4 semester, yang mulai tawar hati dengan studi kami, dengan pelayanan kami. Tuhan, jumpailah kami. Karena menjadi mahasiswa dengan segala tanggung jawabnya adalah sebuah perjalanan rohani bersama Sang Guru yang berkuasa, yang adalah hikmat, dan yang mampu menolong kami ketika kami dicoba. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat teman-teman juga yang ngikutin di YouTube. Feel free kalau siapa tahu nyoba bisa masuk di Zoom, kita bisa masuk kelompok sharing. Tapi kalaupun enggak, minggu depan kita join bareng. Nanti pengurus PMKJ akan usahakan untuk akun Zoom di mana kita bisa bareng-bareng. Terima kasih teman-teman. Di dalam perjalanan perkuliahan kita sebagai mahasiswa Kristen, mari terus berjalan bersama Sang Guru. Mari juga mengambil bagian dalam rencana agung Allah dengan mengerjakan panggilan kita sebagai mahasiswa Kristen sebaik mungkin. Mari terus berjuang untuk menjadi murid sejati yang terus memberikan yang terbaik di dalam perkuliahan dan terus setia memberitakan kabar baik di PMK atau ladang pelayanan kita masing-masing.
Mengakhiri ibadah kita, mari nyatakan kesediaan kita. Kami siap mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Ada Bang Rey, aku persilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam perjalanan menjadi mahasiswa. Baik kami yang baru akan menjalani, maupun kami yang sudah beberapa semester menjalani, atau kami yang bahkan punya kesempatan sekarang menjadi rekan perjalanan. Buat adik-adik kami yang baru, kami rindu Tuhan menjalani perjalanan akal budi, perjalanan karakter, perjalanan jiwa, perjalanan rohani bersama Sang Guru, Sang Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu sharing kami. Kiranya boleh meneguhkan kami, menolong kami. Ketika kami mungkin punya kendala, masalah, kami boleh sama-sama saling menguatkan dan mendoakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa.